Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kegiatan penyuluhan hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemupukan padi di Kota Solo yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani mengenai jenis, dosis, dan waktu pemupukan yang tepat. Pemupukan yang benar dan berimbang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman padi, meningkatkan hasil panen, serta menjaga kesuburan tanah sawah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kami berharap Ibu dapat mengetahui kegiatan penyuluhan ini dengan baik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan materinya tentang pupuk untuk padi di Solo. Itu yang pertama, tujuan pemupukan. Pemupukan padi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, meningkatkan pertumbuhan, jumlah anakan dan hasil gabah, serta mendukung produksi yang optimal sesuai kondisi lahan di Solo. Yang kedua, unsur hara yang dibutuhkan tanaman padi. Tanaman padi memerlukan 3 unsur utama. Nitrogen penting untuk pertumbuhan daun dan pembentukan anakan. Fosfor membantu pembentukan akar yang kuat dan menguatkan metabolisme tanaman. Kalium berperan pada ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kualitas bulir. Yang ketiga yaitu jenis dan dosis pupuk yang dianjurkan. Rekomendasi pupuk untuk padi sawah umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal digunakan pada fase awal pertumbuhan untuk menambah unsur tertentu secara cepat, yaitu seperti urea. Pupuk majemuk mengandung beberapa unsur sekaligus, seperti NPK 15-15-15, mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium sekaligus sehingga lebih praktis. Pemupukan berimbang, spesifik lokasi. Pemupukan yang efektif tidak hanya mengikuti angka umum, tetapi juga berdasarkan status hara tanah masing-masing lokasi sawah melalui uji tanah. Kalau uji tanah menunjukkan hara tertentu rendah, dosis pupuk disesuaikan agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Contohnya, kalau tanah menggunakan fosfor rendah, bisa tambah pupuk SP36 atau NPK yang kaya fosfor. Kalau potasium rendah, pupuk KCI atau kompos bisa ditambah. Yang kelima yaitu cara aplikasi pemupukannya. Pemupukan dasar dilakukan sebelum tanam atau saat tanam. Yang kedua, pemupukan susulan. Biasanya dilakukan sekitar 20-25 hari setelah fase tanam. Jangan lupa uji tanah dan observasi tanaman untuk menentukan waktu dan dosis pupuk terbaik. Yang keenam yaitu pupuk subsidi dan akses petani. Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi untuk petani padi yang terdapat melalui sistem pemerintahan seperti ERDKK agar harga lebih terjangkau dan tepat guna. Pupuk subsidi ini membantu menekan biaya produksi dan mendukung produktivitas padi. Dari materi yang saya sampaikan, apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya atau yang tidak paham? Baik Bu, kami memang ingin tahu. Selama ini kami hanya memakai pupuk urea saja, tapi hasilnya belum maksimal. Jadi gimana caranya Bu? Baik. Jadi tanaman padi tidak cukup hanya dengan urea. Padi membutuhkan pemupukan berimbang yaitu unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Apakah ada yang lain, Bu? Kalau fungsi masing-masing pupuk itu apa Bu? Kalau fungsinya seperti nitrogen dari urea berfungsi untuk pertumbuhan daun dan anakan. Kalau fosfor dari SP36 membantu pertumbuhan akar dan pembentukan malai. Sedangkan kalium dari KCI atau NPK berfungsi memperkuat batang dan meningkatkan kualitas gabah. Berarti pupuknya harus lengkap ya Bu? Betul, untuk sawah di Solo umumnya dianjurkan kombinasi urea dan NPK, atau bisa juga ditambah pupuk organik agar tanaman tetap subur. Kalau kapan waktu pemupukannya Bu? Pemupukannya dilakukan bertahap. Pertama, pupuk dasar saat tanam. Kedua, pupuk susulan sekitar umur 20-25 hari setelah tanam, saat anakan mulai banyak. Terus, kalau kita dapat pupuk subsidi Bu, bagaimana cara mendapatkannya?
petani harus terdaftar dalam kelompok tani yaitu ERDKK. Dengan begitu pupuk subsidi bisa dibeli sesuai jatah dan harga yang lebih murah. Baik Bu, kami jadi lebih tampak. Baiklah, kesimpulan pada penyuluhan saya hari ini yaitu bahwa pemupukan padi sawah harus dilakukan secara berimbang, menggunakan pupuk yang sesuai kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Selain itu, waktu dosis dan pemupukan juga perlu diperhatikan agar pupuk dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani. Kami berharap melalui kegiatan penyuluhan ini, ibu atau petani Kota Solo bisa menerapkan teknik pemupukan yang lebih tepat, sehingga produksi padi meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik. Demikian penyuluhan yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.